Salama bata ganupan ina tarpuji ma Tuhan naduk manggere bata panorang lahoman diikuti acara ibadah PA Seksi Inang GKPS Bekasi ibadah Sandario. Terima kasih Bapak Tuhan naduk manggere kita asing haton pakton pangkulun natorang asing ini kita tetap setia Narsi ambilan bata sadarion aima buat kembali Yesaya 32 ayat 10 ono das budani 20. Temani aima Allah sumber kehidupan dan keselamatan. Selamat mengikuti acara ibadah PATA. Tuhan Yesus Mama masing-masing kita. Amin. Horas, Shalom Inang. Saat ini kita akan memulai ibadah PA kita. Sebelum kita memulai ibadah PA kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mendoding hita, membari doding haleluya, nomor 436 ayat sada das membani ayat 3. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan hari ini. Kami boleh datang berkumpul saat ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Tuhan semata yang tetap menyertai kami. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau beribadah saat ini Tuhan, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, lewat apapun yang kami lakukan, hati Tuhan boleh disenangkan. Tuhan boleh berkati sepanjang ibadah kami ini.
awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang boleh hadir saat ini. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Dan kami sebut, kami panggil dengan nama Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di atas segala raja. Haleluya, amin. Paimai tangar hitam bilanta, mandoding mahita humbani doding haleluya, nomor 110 lalu, Tuhan Yesus si Parmahan, ayat sada das humbani tolu. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kehidupan yang baru yang senantiasa Tuhan boleh berikan bagi kami, secara khusus seksi wanita GKPS Resort Bekasi. Dan biarlah dalam cinta Tuhan kami boleh terus memuji memuliakan Tuhan
dengan puji-pujian kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan. GKPS Resort Bekasi, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Shalom kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan dalam ibadah PA Inang GKPS Resort Bekasi walaupun masih secara online. Tapi bersyukur kalau kita masih bersama-sama dalam tempat yang berbeda-beda untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena memang itulah bagian dalam kehidupan kita. Penyadaran, kesadaran secara penuh tentang Tuhan yang tidak bisa lepas atau kita lepaskan dalam kehidupan kita. Ada rasa yang terus punya kerinduan ya, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Seakan-akan kalau kita hidup tanpa Tuhan tidak ada yang tidak dapat kita jalani. Tapi memang benar, itu bukan sebuah keseakan-akanan. Tapi itu fakta, the real dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami sebuah gumul juang dalam kehidupan kita, maka kita tertuju kepada satu orang yang kita yakini punya kekuatan yang lebih yang akan menolong kehidupan kita. Sehingga Yesaya juga dalam kitab pasal yang ke-38 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 menegaskan tentang kepribadian kita. Keberadaan kita, keutuhan kita sebagai manusia yang sangat ringkih tanpa Tuhan. Tetapi kita menjadi pribadi yang yakin dan merasa mampu menjalani kehidupan kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Yesaya pada pasal yang ke-38 ayat 16 sampai yang ke-20 menggambarkan tentang perbedaan orang yang hidup dan orang yang mati. Hidup dan mati bukan hanya sebatas jasmani saja, badaniah saja, tetapi hidup dan mati secara rohani. Orang yang hidup secara rohani dia punya pengharapan, dia punya keyakinan. Tapi orang yang mati secara rohani, dia sudah merasa hidupnya tidak dapat ditolong oleh siapapun. Karena apa? Karena dia tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh mengurutkan, ya, menuliskan secara detail satu demi satu, 2, 3 tentang banyak hal yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita tuliskan panah tentang bagaimana kemampuan kita. Apakah sedang, lemah, kuat, dan tidak berdaya dalam kemampuan kita. Setelah kita menuliskan hal itu yang menjadi pergumulan kita dan kita melihat tentang keberadaan kita tadi, maka perlu kita garis bawahi. Kita jumlahkan. Apakah kita berada di kategori yang lemah, sedang, atau kuat? Kalau kita lemah, maka
kemana dan di mana kita mendapatkan sumber kekuatan yang baru. Kalau kita kuat, kita perlu bertanya dari mana sumber kekuatan itu di dalam kehidupan kita. Maka Yesaya dengan jelas menyebutkan bagi kita hari ini, secara khusus kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang penuh dengan banyaknya perjalanan proses kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Ayat 18 menyebutkan demikian. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia toh tidak menyadari tentang keberadaan Tuhan yang mengokohkan kehidupannya. Tapi ayat 19 mengatakan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan, kepadamu. Karena apa? Saat dia boleh mengkategorikan posisinya, mengakumulasikan tentang kekuatannya, lemah, sedang, dan kuat tadi, maka manusia itu, kita itu, kaum ibu itu diarahkan untuk melihat sumber kekuatan baru yang harus kita miliki untuk terus maju menjalani proses kehidupan kita. Dan Yesaya mengingatkan kita, kalau sumber kekuatan itu sebagai orang yang hidup, yang percaya, yang punya iman, yang berlandaskan kepada kasih Kristus, kasih Tuhan, maka satu-satunya sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Maka kita dikategorikan sebagai orang yang hidup. Orang yang hidup itu adalah orang yang optimis. Orang yang hidup itu adalah orang yang punya pengharapan. Orang yang hidup itu adalah orang yang merasa hidupnya terjamin dan dijaminkan oleh Tuhan. Dan orang yang hidup itu adalah orang yang berani menatap ke depan. Orang yang tidak hanya tertunduk ke bawah, itu orang mati secara rohani. Tapi kita hari ini firman Tuhan, kitab Yesaya mengingatkan kita kalau sumber kehidupan dan keselamatan itu satu-satunya adalah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kaum ibu, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 20 menegaskan bagi kita, kalau bangsa Israel harus menyadari hal itu. Kita hari ini sebagai pembaca, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan juga harus percaya. Kalau Tuhan telah datang. Dan itu bukan hanya sebuah teori pengharapan saja, tetapi sebuah cerita pengharapan iman yang hidup. Kalau memang bangsa Israel sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya sekali, dua kali. Tapi sudah berulang dan berulang kali bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang harus membuat bangsa itu akhirnya kembali ragu dan takut, khawatir, bimbang kalau Tuhan tidak akan menyelamatkan bangsa ini. Kalau toh kita telah menyadari berulang-ulang kali Tuhan tampil bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan, bukan hanya apa yang disebutkan dalam Alkitab, dalam tokoh-tokoh Alkitab, tetapi sejarah-sejarah masa lalu, gereja mula-mula dan sampai dengan hari ini. Banyaknya kesaksian yang bercerita tentang Tuhan datang menyelamatkan. Banyaknya kesaksian hidup kita juga. Bukan hanya mungkin, tapi pasti. Tuhan datang menyelamatkan Nasyam. Kita semua, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita harus kembali ragu? Menjadi orang yang tunduk seperti yang disebutkan dalam kitab Yesaya, menjadi orang-orang yang mati. Tapi mari hari ini, melalui kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, jangan pernah ragu. Datanglah kepada Tuhan yang benar, yang punya sumber kehidupan, dan satu-satunya menjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Kaum ibu apapun yang menjadi gumul juang Nasyam hari-hari ini, apakah tentang kehidupan ekonomi, tentang pekerjaan suami, tentang pekerjaan Nasyam, tentang masa depan anak-anak, tentang pergejolakan kehidupan hari-hari ini, tentang kenakalan remaja, atau apapun itu, pastikan dalam hati kita, pastikan di dalam kehidupan kita,
Kita adalah orang yang hidup, bukan mati. Kita adalah orang yang berpengharapan. Kita adalah orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Kalau ternyata ada Tuhan yang telah datang. Jadi bukan hanya tentang akan datang, tapi telah datang, terbukti, dan bisa dibuktikan. Sehingga bukti itu seharusnya menjadi sebuah pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah benteng yang kuat di dalam hati kita. Untuk kita tidak rebah sedikit pun. Untuk kita tidak terjerumus sedikit pun. Menjadi sebuah pondasi yang kuat dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak terbelok ke kanan, ke kiri karena keraguan-raguan yang terus muncul dalam pikiran kita. Tapi kita punya cara berpikir yang tegas dalam prinsip. Karena apa? Bukan berbicara tentang Tuhan yang akan datang menyelamatkan kita. Tapi kita juga sudah berbicara tentang Tuhan yang telah datang. Terbukti, bisa dibuktikan, konkret. Maka mari hari ini kaum ibu, apapun yang sedang kita gumul juangkan, saya mau mengarahkan kita hari ini dengan hati kita, dengan seluruh cara hidup kita, untuk tidak sedikit pun kita dialihkan oleh cara-cara dunia ini untuk kembali meragukan tentang kehidupan dan keselamatan. Tapi mari kita berdiri kokoh dengan iman yang hebat. Kalau Tuhan telah datang, terbukti dan bisa dibuktikan, maka kita juga menjalani proses ke depan ini. Tidak ragu, tidak ringkih, tapi kokoh menjadi bukti yang jelas bagi dunia ini tentang Tuhan yang akan datang dan yang telah datang menyelamatkan aku. Maka bagian kita hari ini kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Dengan kata lain, yang kita miliki hari ini bukanlah pribadi yang tawar hati, kecut hati, bimbang, ragu. Tapi kita menjadi orang-orang yang terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena setiap step estafet kehidupan kita ditolong Tuhan, maka yang kita miliki adalah pribadi yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat berkarya, selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teruslah bernyanyi dengan riang, teruslah nyanyikan puji-pujian kita dengan nyaring dan riang gembira di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan bukan yang akan datang menyelamatkan kita saja, tapi Tuhan adalah Tuhan yang telah datang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengokohkan iman percaya kami hari ini, secara khusus kaum ibu GKPS Resort Bekasi. Biarlah kiranya melalui kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20, maka sedikit pun kami tidak lagi menjadi bimbang. Karena kami adalah orang-orang yang hidup di dalam iman dan pengharapan. Kalau ternyata ada Tuhan yang tidak sama sekali pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan yang kami miliki bukanlah Tuhan yang hanya akan datang menyelamatkan kami, tapi Tuhan yang telah datang menyelamatkan kami. Sehingga bagian kami hari ini, secara khusus kaum ibu GKPS yang ada di Resort Bekasi, bagian kami hari ini adalah terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus bernyanyi dengan merdu, terus bersorak-sorai tentang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Paima tonggo sapaan, kita bernyanyi dari pujian Betapa Aku Mencintaimu.
rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas dan murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar anugerah-Mu kepada kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami masih boleh mengikuti PA secara online. Berkati kami semua Tuhan, lawat kami satu-satu, berikan kami Tuhan kekuatan dan kemampuan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada pemimpin pusat yang ada di Pematang Siantar. Pimpin mereka semua Tuhan, lawat mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan daripada-Mu, supaya mereka mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan KKPS. Kami juga berdoa kepada full timer Tuhan Yesus. Ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Pimpin mereka semua Tuhan, berkati semua Tuhan bersama keluarganya. Tambah-tambahkan kesehatannya, tambah-tambahkan kepintaran mereka Tuhan, sehingga mereka lebih baik menyampaikan firman-Mu kepada semua jemaat Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada pengurus sektor, pengurus sekolah minggu, pengurus pemuda, pengurus wanita. Ini semua kami serahkan ke tangan-Mu. Berkati semua Tuhan. Berikan mereka tetap kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Mampukan semua Tuhan. Urapi semua Tuhan pekerjaan mereka Tuhan, supaya pekerjaannya bisa dilakukan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada jemaat dari sektor 1 sampai 6. Ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Berkati semua keluarga Tuhan, berkati pribadi, berkati semuanya, tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan rezeki Tuhan, supaya bisa melaksanakan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan, anak semua Tuhan dari jemaat-Mu, semua bisa belajar dari rumah. Ampukan semua Tuhan, cukupkan semua Tuhan apa kebutuhan secara online. Engkau tahu Tuhan bagaimana sekarang semua anak-anak sekolah belajar dari rumah secara online. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemuda yang butuh pekerjaan Tuhan. Mereka sekarang lagi pengangguran. Berikan pekerjaan Tuhan, tambah-tambahkan kesehatan mereka, tambah-tambahkan kemampuan daripada-Mu. Berikan tetap semangat, berikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka berhikmat apa yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pemuda yang butuh pendamping, yang masih single ya Tuhan. Tuhan Yesus, lawat mereka Tuhan, berikan pendampingnya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu yang cocok untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kepada para keluarga yang butuh keturunan. Ini kami serahkan juga kepada-Mu ya Tuhan. Berkati semua mereka Tuhan. Tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan rezeki, dan tambah-tambahkan kekuatan mereka Tuhan. Berikan tetap semangat Tuhan, dan berkati Tuhan apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan keturunan, dan berikan hikmat yang daripada-Mu kepada mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada para lansia Tuhan.
yang mana Tuhan para lansia sudah usia lanjut Tuhan. Berkati semua Tuhan, tambahkan kesehatan mereka, tambahkan kemampuan, dan berikan tetap semangat kepada mereka Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya, atas semuanya Tuhan. Kami berdoa juga kepada Inang Naomi Tuhan Yesus, yang mana Inang Naomi Tuhan kesendirian di rumah atau single parent di rumah. Engkau tahu Tuhan begitu banyak Tuhan tugas dan tanggung jawab Inang Naomi. Ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Berkati semua Inang Naomi Tuhan. Berikan tetap kekuatan dan kesehatan dan kemampuan daripadamu. Berikan semangat ya Tuhan. Berkati semua pekerjaannya dan tetap berharap kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya. Kami juga berdoa kepada Nama Balu Tuhan. Ini pun kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Lawat mereka semua Tuhan. Pimpin keluarganya Tuhan. Berkati semua pekerjaannya. Berikan tetap semangat dan kemampuan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga kepada yatim piatu ya Tuhan, yang mana yatim piatu sudah tidak punya orang tua Tuhan. Berkati semua Tuhan, lawat mereka Tuhan, berikan mereka tetap kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan berikan semangat kepada mereka Tuhan, biar mereka tetap semangat walaupun mereka tidak punya orang tua Tuhan. Kami serahkan semua mereka kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada dampak akibat COVID-19. Engkau tahu bagaimana Tuhan sekarang Indonesia maupun dunia akibat COVID-19, yang mana Tuhan semakin hari semakin bertambah yang kena COVID. Semua kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang ikut campur semua dalam penanganan COVID dari awal pertengahan sampai selesai, dan bantu para pakar-pakar untuk menemukan Tuhan vaksin-vaksin yang bermanfaat untuk COVID-19 Tuhan, dan berikan mereka tetap kepintaran, semangat yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami juga berdoa kepada jemaat yang sakit ya Tuhan Yesus, yang namanya Inang Rospita Boru Saragi, Inang JF Sipayung, Bapak Pendeta JC Purba, Bram Saragi, Inang Sarmida Saragi Tuhan. Semua ini kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapa. Lawat mereka semua Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan, yang dirawat di rumah sakit maupun yang pemulihan di rumah. Berkati semua obat maupun para medis, supaya mereka cepat sembuh, supaya mereka dapat bergembira dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami juga berdoa kepada gereja-gereja yang beribadah secara online. Ini juga kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkati semua ibadah-ibadah kami walaupun online. Hadirilah Tuhan ketika beribadah. Berkati satu-satu, urapi kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah online. Biar bisa ibadah itu bermanfaat bagi kami. Dan itulah pegangan kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami juga berdoa kepada bangsa dan negara Tuhan, yang mana Tuhan bangsa ini sedang kacau balau karena COVID-19 Tuhan, karena semakin lama semakin bertambah-tambah yang kena Tuhan. Kami mohon Bapa, semuanya itu Tuhan kami serahkan kepadamu, semua tentang COVID-19. Engkaulah Tuhan yang menemukan obat-obat yang berhubungan dengan COVID-19. Begitu juga Tuhan pengangguran yang semakin bertambah, Engkau berikan pekerjaannya Tuhan. Begitu juga Tuhan yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Engkau berkati semua obat yang mereka pakai, supaya mereka bisa sembuh Tuhan melalui obat yang mereka pakai juga para medis Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan para pemimpin kami, presiden beserta jajarannya, mulai tingkat tertinggi sampai terendah. Berkati semua Tuhan, lawat semua mereka Tuhan. Jadikan mereka Tuhan satu pikiran, satu ide Tuhan, supaya mereka bisa menangani semua COVID-19 ini Tuhan. Dan tambahkan kekuatan mereka, dan tambahkan hikmat kepada mereka. Begitu juga semangat untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Tuhan Yesus, tadi sudah kami dengar khotbah yang disampaikan pendeta. Kiranya itu bisa kami mengerti, kami camkan dan bermanfaat bagi kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Begitu juga Tuhan pendeta yang telah menyampaikan firman-Nya kepada kami. Engkau urapi, Engkau berkati semua Tuhan, tambahkan kesehatan, rezeki, dan kepintaran, supaya hari berikutnya lebih pintar untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami.
Begitu juga keluarganya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan PA kami akan selesai. Semua kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami semua wanita banyak dosa dan perbuatan yang sering melanggar aturan-Mu Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja, antara sesama kami juga terhadap orang lain. Bapa, kami memohon kepadamu Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, hapuskan dosa kami Tuhan, agar kami layak datang ke hadapan-Mu, layak memuji dan memuliakan nama-Mu, layak menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Sonari patupu hita magalanganta, mandoding mahita humbani doding lagu rohani, sungguh ku bangga Bapa. Kita akhiri ibadah ini, kita martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na inaguriatas, terima kasih maha tahonon nami bamu, halani holongmu na bagal inna gabe hagoluhan nami, bani panorang on yondoskon hanami do hubamu na ipatupu hanami on, gabi galangan nami hubamu, sejalo anjaha pansu hamma galangan nami on, laho pabolakon harazonmu, pakon pararatkon hatamu i dunia on, gabi hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami ne nagoriatas, saya nama pasing magoranmu, saya roh maharazonmu, saya saut maharosu nirmu inagori tonga on songon na inagoriatas, beri hama ben nami sederon hagoluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami, ulang hanami bobai hamhu parlazoan, palua hamma hanami humbani pangago, ay hamdo simada harajaon, pangakon hagogohon, apa hasangapon sadokah ni dokah ni. Amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Idop niur ni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong niati ni ne bata bapa, apa persoran ni tondi na pasing mah, maka somani na siam haganuba. Amen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mabata dan Panina. Nadok mengikuti acara ibadah PAK Sadari. Ulang lupa kita mengisi daftar absen kupon saya lantitar mulia magoran Tuhan, tetap setia kita mengikuti acara ibadah PAK Nasa. Terima kasih Tuhan Yesus mau masuk-masuk.